Selamat bergabung di channel saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang Arif, anak dari penjual mie ayam. Bagi yang baru bergabung dan belum melihat part 2-nya, supaya tidak bingung jalan ceritanya, silakan klik link part 2-nya di deskripsi ya guys. Sebelum ceritanya saya lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share ya guys. Silakan menikmati. Sudah hampir 2 minggu. Untung tidak bisa berjualan. Kondisi kesehatannya mulai membaik. Tetapi dokter masih melarangnya bekerja terlalu berat. Akibatnya, penghasilan keluarga hampir tidak ada. Setiap pagi, Ani berangkat lebih awal dari biasanya. Ia menerima pekerjaan, mengcuci pakaian dari lebih banyak rumah, agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Bu, jangan terlalu dipaksakan, kata Arif saat melihat kedua tangan ibunya memerah karena terlalu lama terkena air dan deterjen. Ani hanya tersenyum. Ibu tidak apa-apa nak. Selama kamu masih bisa sekolah, ibu akan tetap kuat. Mendengar itu, hati Arif terasa sesak. Sepulang sekolah, Arif tidak langsung pulang. Ia tetap bekerja di toko fotokopi hingga sore, lalu pulang membantu ibunya menjemur pakaian pelanggan. Malam harinya, keluarga itu makan bersama. Di atas meja hanya ada nasi, tempe goreng, dan sambal. Adi yang masih kecil bertanya polos, "Bu, kapan ayah jualan mie ayam lagi? Aku kangen ikut bantu." Untung tersenyum sambil mengusap kepala Adi. Kalau ayah sudah sembuh, kita jualan lagi. Namun, Arif tahu ayahnya sedang menyembunyikan kesedihan. Beberapa hari kemudian, saat Ani sedang mencuci pakaian di rumah seorang pelanggan, ia merasa pusing karena kelelahan. Tubuhnya hampir terjatuh, tetapi untungnya pemilik rumah segera menolongnya. "Bu Ani, istirahat dulu. Jangan dipaksakan." Ani mengangguk pelan. "Maaf Bu, saya hanya sedikit lelah." Pemilik rumah itu merasa iba. "Bu Ani, saya dengar suami ibu sedang sakit." Ani tersenyum tipis. "Iya Bu, jadi sekarang saya yang berusaha mencari nafkah." Mendengar cerita itu, pemilik rumah menambahkan sedikit upah sebagai bentuk kepedulian. Ani mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sore harinya, Arif menjemput ibunya. Di perjalanan pulang, Arif melihat ibunya berjalan sangat pelan. "Bu, mulai besok, biar Arif saja yang mencari tambahan pekerjaan." Ani langsung menggeleng. "Tidak boleh, tugasmu belajar." Tapi ibu kelelahan. Ani berhenti melangkah, lalu menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Arif, sejak kamu kecil, ayah dan ibu bermimpi melihatmu menjadi orang sukses. Jangan sampai mimpi itu berhenti karena keadaan kita sekarang." Air mata Arif menetes. "Aku tidak tega melihat ibu bekerja sekeras ini." Ani tersenyum sambil mengusap kepala putranya. "Kalau suatu hari nanti kamu berhasil meraih cita-citamu, itulah balasan terbesar untuk semua pengorbanan kami." Keesokan harinya di sekolah, Bu Rina mengumumkan hasil seleksi akhir Olimpiade Matematika. Anak-anak, sekolah telah memutuskan bahwa Arif akan menjadi wakil SMA Negeri Cendekia dalam Olimpiade Matematika tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Seluruh kelas langsung bertepuk tangan. Doni bersorak, "Selamat, Rif." Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika ikut memberikan ucapan selamat. Namun, Arif justru terlihat diam. Bu Rina menghampirinya. "Kenapa kamu tidak terlihat senang?" Arif menjawab pelan. "Saya senang, Bu. Tapi saya takut tidak bisa memberikan hasil terbaik." Bu Rina tersenyum. "Percayalah pada kemampuanmu. Kami semua mendukungmu." Arif mengangguk. Di dalam hatinya, ia bertekad memenangkan Olimpiade itu. Bukan demi piala atau penghargaan, melainkan demi membalas semua pengorbanan ayah dan ibunya. Malam itu, sebelum tidur, Arif melihat kedua orang tuanya sudah tertidur karena kelelahan. Ia membuka buku matematikanya dan berbisik pelan. "Ayah, Ibu, Arif berjanji akan membawa pulang kemenangan untuk kalian." 2 minggu menjelang Olimpiade Matematika tingkat kabupaten, Arif menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Pagi bersekolah, sore mengikuti bimbingan Olimpiade. Malam membantu ibunya dan belajar hingga larut.
Meski tubuhnya sering lelah, Arif tidak pernah mengeluh. Suatu sore, Burina memberikan soal-soal Olimpiade yang jauh lebih sulit daripada pelajaran di kelas. Anak-anak, soal Olimpiade bukan hanya menguji kemampuan menghitung, tetapi juga cara berpikir. Jangan menyerah jika belum menemukan jawabannya. Arif mengangguk. Ia mengerjakan soal demi soal dengan sabar. Saat latihan selesai, Burina menghampirinya. Arif, kemampuanmu berkembang sangat pesat. Ibu yakin kamu bisa bersaing di tingkat kabupaten. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sementara itu, Doni, Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika bergantian membantu Arif. Mereka meminjamkan buku-buku latihan, membuat ringkasan materi. Bahkan menemani Arif belajar di perpustakaan sepulang sekolah. Kamu jangan memikirkan tugas kelompok, kata Doni. Biar kami yang menyelesaikan bagianmu. Iya, sambung Tina. Sekarang fokusmu adalah Olimpiade. Arif tersenyum haru. Terima kasih. Aku beruntung punya teman seperti kalian. Di rumah, keadaan ekonomi keluarga masih sulit. Gerobak mie ayam akhirnya selesai. Diperbaiki dengan bantuan seorang tetangga yang pandai mengelas. Meski bentuknya tidak lagi sebagus dulu, gerobak itu sudah bisa digunakan kembali. Untuk mencoba berdiri di samping gerobak. Ayah ingin mulai berjualan besok. Ani langsung menggeleng. Dokter belum mengizinkan Mas bekerja terlalu berat. Ayah hanya ingin mencari sedikit rezeki. Arif yang mendengar percakapan itu ikut mendekat. Yah, jangan dipaksakan. Kalau ayah sakit lagi, Arif justru akan lebih sedih. Untung tersenyum. Baiklah. Ayah akan mulai pelan-pelan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Arif berangkat ke sekolah mengenakan seragam rapi. Sebuah bus telah menunggu untuk mengantar para peserta menuju lokasi Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Sebelum naik ke bus, Untung dan Ani datang menghampiri. Untung memeluk putranya. Ayah tidak meminta kamu menjadi juara. Ayah hanya ingin kamu memberikan yang terbaik. Ani mengusap air mata. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal. Arif mencium tangan kedua orang tuanya. Doakan Arif. Bus perlahan meninggalkan halaman sekolah. Di sepanjang perjalanan, Arif terus membaca catatan kecil yang dibuat bersama teman-temannya. Sesampainya di gedung tempat lomba, ratusan siswa dari berbagai SMA sudah memenuhi aula. Arif menarik napas panjang. Ya Allah, semoga Engkau memberi kemudahan. Bel tanda dimulainya Olimpiade pun berbunyi. Para peserta mulai membuka lembar soal. Arif membaca soal pertama dengan tenang. Namun ketika sampai pada soal berikutnya, ia menyadari bahwa tingkat kesulitannya jauh di atas latihan yang pernah ia kerjakan. Ia memejamkan mata sejenak mengingat pesan ayahnya. Jangan menyerah sebelum berjuang. Arif kembali membuka mata dan mulai mengerjakan setiap soal dengan penuh keyakinan. Di luar ruang ujian, Untung, Ani, Burina, serta teman-teman Arif menunggu dengan penuh harap. Tak seorang pun tahu bagaimana hasil yang akan diperoleh Arif. Yang mereka tahu, hari itu adalah langkah penting menuju impian besar seorang anak penjual mie ayam. Suasana ruang ujian masih dipenuhi keheningan. Arif menatap lembar soal terakhir. Waktu yang tersisa hanya 10 menit. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menghitung dengan teliti. Jangan terburu-buru, gumamnya dalam hati. Beberapa peserta mulai menyerahkan lembar jawaban lebih dulu. Namun Arif memilih memeriksa kembali setiap jawabannya. Tit! Bel tanda ujian berakhir pun berbunyi. Seluruh peserta diminta meletakkan pensil dan mengumpulkan lembar jawaban. Arif keluar dari ruang ujian dengan perasaan campur aduk. Bagaimana, Arif? Tanya Burina yang sudah menunggu di luar. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Burina tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Tak lama kemudian, panitia mengumumkan bahwa hasil Olimpiade akan diumumkan sore itu juga. Semua peserta berkumpul di aula. Jantung Arif berdegup semakin kencang. Panitia mulai membacakan nama para pemenang. Juara harapan, juara 3, juara 2. Arif belum mendengar namanya. Ia mulai menundukkan kepala. Mungkin kali ini usahanya belum berhasil. Lalu panitia mengambil jeda sejenak. Dan juara 1 Olimpiade Matematika tingkat kabupaten diraih oleh
Suasana aula mendadak hening. Seluruh aula bergemuruh oleh tepuk tangan. Arif terdiam beberapa saat, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Rif, namamu dipanggil," seru Doni sambil tersenyum lebar. Burina menepuk bahunya dengan bangga. "Selamat, Arif. Kamu berhasil." Dengan langkah perlahan, Arif naik ke atas panggung menerima piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Saat berdiri di atas panggung, ia teringat wajah ayah dan ibunya yang selama ini bekerja tanpa mengenal lelah. Air mata haru mengalir di pipinya. Setelah acara selesai, Arif langsung berlari menghampiri kedua orang tuanya. "Yah, Bu, kita berhasil." Untung memeluk Arif erat. "Bukan kita yang berhasil, Nak. Ini hasil kerja kerasmu." Arif menggeleng. Tanpa ayah dan ibu, Arif tidak akan sampai di sini. Ani tak kuasa menahan tangis. "Kami bangga sekali padamu." Keesokan harinya, seluruh sekolah menyambut Arif dengan meriah. Kepala sekolah memberikan penghargaan di depan seluruh siswa. Arif telah mengharumkan nama sekolah dengan meraih juara 1 Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Seluruh siswa bertepuk tangan. Bahkan Riko dan Bima ikut memberikan selamat. "Maaf ya Rif, dulu kami pernah menyakitimu." Arif tersenyum dan menjabat tangan mereka. "Yang penting sekarang kita sama-sama belajar menjadi lebih baik." Melihat sikap Arif yang rendah hati, seluruh guru semakin kagum. Sore harinya, Arif menyerahkan seluruh uang pembinaan kepada ayahnya. "Ya, pakailah uang ini untuk memperbaiki gerobak dan membeli perlengkapan jualan." Untung terkejut, "Tapi ini hadiah kemenanganmu." Arif tersenyum. Hadiah terbesar bagi Arif adalah melihat ayah bisa berjualan lagi. Untung memeluk putranya sambil menangis. "Terima kasih, Nak." Beberapa hari kemudian, gerobak mie ayam kembali terlihat berdiri di pinggir jalan. Meski masih sederhana, gerobak itu tampak lebih rapi dan siap digunakan kembali. Pelanggan lama pun mulai berdatangan. Melihat ayahnya kembali tersenyum saat melayani pembeli, Arif merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, kepala sekolah memanggil Arif ke ruangannya. "Arif, ada kabar baik sekaligus tantangan besar untukmu." Arif tampak penasaran. "Kamu terpilih mewakili kabupaten untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi." Arif terkejut. Ia tahu tantangan yang akan dihadapinya kali ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Kabar bahwa Arif terpilih mewakili kabupaten dalam Olimpiade Matematika tingkat provinsi membuat seluruh warga sekolah bangga. Di ruang kepala sekolah, Arif masih sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Kamu adalah satu-satunya siswa dari sekolah kita yang lolos ke tingkat provinsi tahun ini," ujar kepala sekolah sambil tersenyum. "Terima kasih atas kepercayaannya. Pak, saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Kami semua yakin kamu bisa." Keluar dari ruangan kepala sekolah, Arif langsung disambut teman-temannya. "Gimana, Rif?" tanya Doni penasaran. Arif tersenyum lebar. "Aku akan mewakili kabupaten di Olimpiade Provinsi." "Alhamdulillah," seru Anti. Fajar langsung menepuk bahu Arif. "Kita harus rayakan." Mereka semua tertawa bahagia. Namun di balik senyumnya, Arif menyimpan kegelisahan. Olimpiade tingkat provinsi tentu membutuhkan persiapan lebih serius, sementara kondisi ekonomi keluarganya belum benar-benar pulih. Sepulang sekolah, Arif membantu ayahnya berjualan mie ayam. Gerobak yang sempat rusak kini kembali digunakan. Meski pembeli belum seramai dulu, Untung tetap bersyukur. "Silakan, Bu. Mie ayamnya masih hangat," kata Untung kepada seorang pelanggan. Arif membantu menyajikan pesanan dengan cekatan. Melihat ayahnya kembali bisa berjualan, Arif merasa sedikit lega. Malam harinya, keluarga berkumpul di ruang tamu sederhana. Arif menceritakan kabar tentang Olimpiade tingkat provinsi. Untung tersenyum bangga. "Alhamdulillah, teruslah berjuang." Namun, senyum itu perlahan memudar. Perjalanannya pasti membutuhkan biaya. Arif langsung menjawab, "Kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa ya." Untung menatap putranya. "Jangan berkata begitu. Kesempatan seperti ini belum tentu datang dua kali." Ani ikut berbicara. "Kita akan berusaha semampunya." Meskipun berkata demikian, Ani tahu tabungan mereka hampir habis. Keesokan harinya di sekolah, Burina mulai memberikan latihan yang lebih sulit. "Di tingkat provinsi, lawanmu adalah para juara dari setiap kabupaten. Jangan pernah meremehkan mereka." Arif mengangguk. Selama beberapa minggu, ia belajar lebih giat. Bahkan setiap istirahat siang,
Ia memilih berada di perpustakaan daripada bermain. Melihat kesungguhan Arif, Doni dan teman-temannya ikut membantu. Mereka bergantian membuat soal latihan dan menemani Arif belajar. Kalau kamu menang nanti, jangan lupa traktir mie ayam ayahmu, kanda Irfan. Semua tertawa. Siap, jawab Arif sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah kembali memanggil Arif. Arif, ada kabar baik. Apa itu, Pak? Sekolah akan menanggung seluruh biaya, pendaftaran dan transportasi menuju Olimpiade tingkat provinsi. Arif terdiam. Benarkah, Pak? Iya. Selain itu, beberapa guru juga secara sukarela mengumpulkan dana untuk membantu kebutuhanmu selama lomba. Mata Arif mulai berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Pak. Satu-satunya cara membalas kebaikan mereka adalah berjuang sekuat tenaga. Arif mengangguk mantap. Saya tidak akan mengecewakan semua yang sudah percaya kepada saya. Malam sebelum keberangkatan, Untung memberikan sebuah jam tangan lama miliknya kepada Arif. Ham ini memang tidak mahal, tapi dulu ayah memakainya saat pertama kali mencari nafkah. Arif menerima ham itu dengan hati-hati. Semoga ham ini mengingatkanmu bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Arif memeluk ayahnya erat. Terima kasih, Yah. Arif akan menjaganya. Pagi harinya, bus yang membawa para peserta Olimpiade mulai berangkat menuju ibu kota provinsi. Di balik jendela bus, Arif melihat ayah, ibu, Adi, dan Anto melambaikan tangan sambil tersenyum. Arif membalas lambaian itu dengan penuh semangat. Ia berjanji dalam hati. Aku akan kembali membawa kabar yang membanggakan untuk keluargaku. Namun di kota tujuan, tantangan yang menantinya jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Bus yang membawa para peserta Olimpiade Matematika tingkat provinsi akhirnya tiba di ibu kota provinsi. Arif terpukau melihat gedung-gedung tinggi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Besok adalah hari penentuan, kata Bu Rina yang mendampingi para peserta. Istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Baik, Bu, jawab Arif. Malam itu, Arif belajar sebentar, lalu menyimpan buku-bukunya. Ia memilih beristirahat agar pikirannya tetap segar. Sebelum tidur, ia melihat foto keluarganya yang selalu ia simpan di dalam dompet. Ayah, Ibu, doakan Arif. Keesokan paginya, aula tempat Olimpiade sudah dipenuhi para juara dari berbagai kabupaten. Semua peserta tampak percaya diri. Arif sempat merasa gugup, namun ia teringat pesan ayahnya. Jangan takut melihat siapa lawanmu. Berikan yang terbaik. Bel tanda ujian dimulai pun berbunyi. Lembar soal dibagikan. Arif membaca soal pertama dengan tenang. Beberapa soal terasa sangat sulit, bahkan berbeda jauh dari latihan yang pernah ia kerjakan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mulai mengerjakan satu persatu. Waktu terus berjalan. Ketika peserta lain mulai terlihat panik, Arif tetap fokus hingga bel tanda ujian selesai berbunyi. Sore harinya, seluruh peserta kembali berkumpul di aula untuk mendengarkan pengumuman. Panitia mulai membacakan nama para pemenang. Juara Harapan, Juara 3. Arif belum mendengar namanya. Juara 2. Bukan namanya juga. Arif menundukkan kepala. Ia mulai berpikir bahwa usahanya belum cukup. Kemudian pembawa acara berkata, dan Juara 1, Olimpiade Matematika tingkat provinsi, diraih oleh... Suasana aula menjadi sangat hening. Arif dari SMN Negeri Sendekia. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Arif terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Bu Rina langsung memeluk Arif. Selamat. Kamu berhasil mengharumkan nama sekolah dan kabupaten kita. Arif naik ke atas panggung menerima medali emas, piala, dan piagam penghargaan. Saat berdiri di atas panggung, ia berkata dalam hati, ini untuk ayah, ibu, Adi, dan Anto. Sesampainya di sekolah, Arif disambut meriah oleh guru dan teman-temannya. Spanduk bertuliskan, selamat datang Juara Provinsi. Terpasang di gerbang sekolah. Doni, Fahar, Irwan, Anti, Tina, dan Nika langsung mengangkat Arif sambil tertawa. Juara kita sudah pulang. Arif tersenyum malu. Ini bukan hanya kemenangan aku, tapi kemenangan kita semua.
Kepala sekolah kemudian memberikan kabar yang lebih membahagiakan. Arif, berkat prestasimu, sekolah mendapatkan kesempatan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Arif terkejut. Saya mewakili provinsi? Iya. Kamu akan menjadi wakil provinsi di tingkat nasional. Semua guru bertepuk tangan. Namun, setelah kebahagiaan itu, telepon Bu Rina tiba-tiba berdering. Wajah Bu Rina berubah serius setelah menerima panggilan. Ia segera menghampiri Arif. Arif, kita harus segera pulang. Ada apa, Bu? Adikmu, Adi, mengalami kecelakaan saat bermain sepeda. Sekarang sedang dirawat di puskesmas. Mendengar kabar itu, wajah Arif langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menuju mobil sekolah untuk pulang. Ia hanya bisa berdoa sepanjang perjalanan. Ya Allah, lindungilah adikku. Kemenangan besar yang baru saja diraihnya mendadak berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Nantikan part selanjutnya di channel ini ya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share ya guys, supaya bisa mengetahui update part selanjutnya dari cerita ini ataupun cerita yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini guys.